Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardusin. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan ERD, Chart Entity Relationship Diagram. Nah, di sini tujuan saya adalah untuk melakukan atau melaksanakan pengerjaan tugas dari jurusan saya Sains Data dan pelajaran basis data. Oke, mari kita lanjut saja langsung. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita bisa dapat melihat. Oke, ini sebuah studi kasusnya, itu sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien yang terlebih dahulu mendaftar pada bagian aplikasi dengan menyerahkan data dirinya, data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan ke pasien. Oke, tugas pertama yaitu RD dan tahapan pembuatannya yaitu kita membuat tiga entitas yaitu dokter, pasien, dan administrator. Nah, yang pertama, entity itu selalu dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Oke, apa sih yang disebut entity itu? Entity itu adalah suatu objek atau suatu hal, entah itu tempat kejadian ataupun entitas ataupun diri kita sebagai manusia. Bisa dikatakan apa saja, tapi yang penting dia itu memiliki primary key. Itu adalah kuncinya, yaitu primary key. Kenapa? Karena di sana, di primary key, entitas itu biasanya memuat data. Data itu adalah data khas ataupun data unik dari suatu entitas. Nah, makanya disebut entitas itu kenapa? Karena entitas itu membawa kode atau data yang disebut primary key yang mungkin pasti akan berbeda-beda. Nah, itu kegunaan entity itu. Oke, ini misalnya. Oke, tadi apa dulu? Yang pertama adalah dokter. Dokter. Yang kedua ada administrasi. Yang ketiga ada pasien. Pasien. Nah, setiap entity itu selalu mempunyai atribut. Nah, atau yang kita biasa sebut tadi, atau yang kita bahas, primary key. Jadi setiap entity itu pasti memiliki atributnya masing-masing. Dokter, pasien, dan administrasi itu memiliki atribut berbeda-beda. Nah, sebenarnya atribut ini bebas ya. Mau dibuat berapa, tapi ini kita akan buat mungkin 4 aja. Karena mungkin akan terlalu banyak juga. Kita kecilkan sedikit. Oke, kita kecil. Nah, nah atribut itu biasanya selalu menggunakan bukan apa ya lonjong kali ya, bisa dikatakan lonjong seperti ini. Oval. Yang pertama tentu dokter, dalam data dokter pasti ada ID dokter. Yang pertama dokter ID dokter. Yang kedua pasti ada nama dokter. Yang ketiga pasti ada spesial, spesialis atau sedangku bidang. Nah, ini biasanya jam kerja. Oke. Nah, lalu kita hubung-hubungkan dulu. Seperti ini kurang mepet ya. Jadi kita lihat aja nanti. Oke. Nah, kurang mepet gitu.
daftar di sini, kita masuk ke daftar ya, oke. Kita hubungkan garis, itu ini, kita buat lurus dulu, kita buat dengan oke, sini daftar, kenapa bila ada yang tanya apa, kenapa diluruskan? Ya, yang pertama biar lebih jelas, biar tidak pusing, dan biar semua ini dapat terlihat, oke. Soalnya kalau tidak lurus, kita akan pusing, gitu. Ya, oke. Nah, sama dengan dokter, di dalam administrasi juga ada hal yang perlu diisi. Itu bisa kita katakan sebagai data dalam administrasi itu apa saja sih? Kan bisa seperti itu juga. Secara simpelnya seperti itu. Jadi kalau administrasi itu butuh data apa aja atau administrasi itu ada data apa aja. Yang pertama, jelas ada ID admin, yang pertama, yang kedua nama admin, yang ketiga ada jam kerja sama. Sebenarnya atribut-atribut ini biasanya menyesuaikan ya. Ada yang mau banyak-banyak sekali untuk pendetailan, tapi di sini saya akan membuat secara simpel saja yang mungkin 4 dari semua atribut. Kita pun dapat melihat di sini ya untuk menentukan PKL pasien, alat pasien. Nah ini contohnya di sini ada nama dokter, spesialis, waktu kerja. Dari pasien atau mereka ada nama pasien, alamat pasien, nomor HP. Di sini ada ID admin, nama admin atau waktu jaga. Bebas. Di sini tuh bebas. Kalau misalnya di sini jam kerja, di sini kita isi dengan mungkin nomor HP. Nomor HP, oke. Ini bebas. Jadi memang bebas lah. Sesuai dengan apa aja gitu. Oke, kita kan hubungan dulu di sini. Hmm, lalu ke sini, ke sini. Oke, oke, sudah cukup. Kalau menurut saya di sini sudah cukup dan nama organisasi. Admin, nomor HP, nama admin dan jam kerja. Lalu juga seperti di organisasi, di pasien juga ada namanya atribut. Oke, entah untuk mengatur ini agar lebih baik atau tidak, kita di sini hanya untuk menambahkan saja. Oke, tadi aja kita atur lagi dengan presisi, misalnya ketebalannya, kecil tidaknya.
Oke, di sini selalu kita ketik ID pasien, di sini nama pasien, nama pasien, di sini alamat. Nah, di sini saya ingin membuat jalan sekarang. Connection. Susah banget ya. Saya di sini tidak menggunakan mouse, oke. Jadi maaf bila agak sulit, ini ada agak lambat, mohon dimaklumi. Oke, semuanya sudah memiliki atribut ya. Semua di sini sudah memiliki atribut, oke. Kita rapikan dulu. Rapikan dulu, oke. Agar terlihat lebih rapi, kita rapikan dulu. Oke, sip. Nah, lalu di sini kita akan membuat relasi dari dokter ke administrasi, pasien, pasien ke dokter, oke? Nah, dan sekarang kita akan mengrelasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan itu yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Berikut tabelnya, yaitu dokter, memeriksa pasien, lalu administrasi, dokter administrasi menyimpan data. Oke, kita lihat. Hmm, biasanya menggunakan segitiga kan? Dengan relation. Oh, oke, di sini relationship-nya ini ke sini. Terus sebenarnya rada bingung ya, ini tuh untuk menuju tahap 4 dan 5 itu masih. Jadi saya tadi berpikir dulu. Hmm, oke, 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 oke. Karena semua ini udah 5 tahap ya, biar kalian ingat. Bisa gampang.
Pertama kita menentukan dulu relationship-nya atau hubungannya. Oke, kita dapat lihat di sini. Dokter ke pasien memeriksa. Dokter ke itu menyimpan data. Lalu pasien ke administrator yaitu mendaftar. Jadi pasien ke dokter diperiksa, administrator ke dokter menyerahkan data, administrator ke pasien melayani. Oke, yang pertama kita dulu ini nih, yang pertama memeriksa, diperiksa, menyerahkan data. Oke, yang ini mendaftar lagi. Yang ini memeriksa atau praktek meriksa dan diperiksa. Mungkin nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi, oke? Jelas seperti ini. Kita tarik garis tidak perlu seperti itu. Ini. Oke. Ini. Oke. Oke. Lanjutkan. Sebenarnya ini tuh untuk menjelaskan itu step by step ya. Jadi memang bila langsung tuh tidak akan seperti ini gitu. Coba kita langsung saja, oke? Langsung tuh nanti kita jabarkan lagi ini, kita jabarkan lagi apa-apa, kita jabarkan lagi memeriksa data, tapi kita mulai dari satu-satu saja, oke? Connection ganti. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tidak apa ya. Nah, oke lah. Nah, seperti ini ya. Di sini dokter memberikan administrasi memberikan data dokter. Nah, langsung kita jabarkan lagi pada nomor 4. Berikan raja dengan penyimpanan rahasia untuk memiliki dari koordinator, perhatikan banyak dokter memiliki banyak pasien data pada banyak administrator, banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Oke, sebenarnya sedikit saja perbedaannya ya, di sini hanya sedikit saja, yaitu pada garis di sini memberikan data dan data-data, yaitu perbedaannya itu dari garis. Nah, ini garis ini.
kurang bawah lagi. Kurang bawah lagi, masih banyak di bawah. Bukan, bukan ini. Astaga, di bawah. Kita coba zoom out dulu. Tuh, diam kan? Oh, bukan ini. Ini tuh di awal, bukan di sini. Ini tuh di sini. Ini kita ambil di M-nya. Nah, itu kenapa di M-nya, di akhirnya. Nah, nah, seperti ini. Lihat ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, perbedaan dari sini nih. Sama, seperti yang berikan data, kali tadi juga sama. Di sini, di M-nya, di awalnya seperti ini. Nah, sama. Tuh. Kalau tidak bisa. Oke, sebentar. Nah, ini nih. Sama aja. Sama juga seperti pasien dan administrasi sama. Oke, kita ganti. Di sini di N-nya, yaitu banyak pasien. Oh, bukan di N-nya, guys. Oke. Nah, ini mungkin seperti bercampur garis ya. Ini kita bisa kesini. Nah, ini ya. Ya, yang bisa jelas ya. Ini. Mau kita ganti dulu yang ini. Karena di sini menghalangi. Nah, seperti ini. Oke. Dan di sini juga di pada pendaftaran sama sama. Kok tidak bisa ganti? Bisa. Oh, ini di sini. Oke. Nah, betul, betul, betul di sini. Nah, ada ini kita mengisahkan bahwa ini many to many. Jadi banyak pasien bisa mendaftar ke banyak administrasi. Karena seperti ini. Lalu, bila kita pecah lagi untuk dalam pendaftaran itu, kita dapat melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dan atribut-atribut deskriptif non-key. Kita yaitu menambahkan entitas pendaftaran, memecah relasi antara admin dan pasien memiliki atribut ID pendaftaran, ID admin, ID pasien, yaitu entitas pemeriksaan, pemecahan antara memecah relasi antara dokter dan pasien memiliki atribut ID pemeriksaan, waktu pemeriksaan, ID dokter dan pasien, resep dan obat. Yaitu memecahkan entitas data, yaitu memecahkan relasi antara admin dan dokter memiliki atribut ID data, yaitu data ID admin dan ID dokter. Oke, jadi kita pecah lagi entitasnya. Nah, di sini kan sudah mengenalkan nih. Nah, kita pecah lagi di sini. Kita pecah lagi, oke. Kita pecah lagi, di mana masih sama seperti tadi. Tapi kita buat satu entitas baru.
Oke, nah, kita masih pusing ya. Sedikit boleh. Kita pecah dulu ya. Kita pecah lagi ya, oke. Kita pecah lagi, kita perluas lagi. Karena ini saya di HP, jadi gampang saja ya. Kita buat lagi, yaitu relationship. Di sini relationship untuk melihat ataupun to how to go jika saya ingin melakukan pendaftaran di administrasi. Lalu pada pendaftaran itu apa yang akan administrasi lakukan pada pasien. Oke, di sini juga bisa. Kita buat relationship lagi di sini. Kita tambah satu entity di sini. Nah, nanti kita tambah lagi relationship di sini. Jadi administrasi melakukan relationship pada entity daftar atau pendaftaran, di mana pendaftaran ini akan melakukan relationship lagi pada pasien. Tuh. Sangat detail. Oke, kita jelaskan di sini. Karena relationship yaitu melakukan. Ini kita daftar. Oke, ini saja. Nah, di entity ini kita adakan lagi atributnya, yaitu yang pertama ID admin, lalu yang kedua ID pasien, lalu yang ketiga atau dua saja cukup. Kita ID daftar. Kita buat bahasanya di sini aja. Aduh, terlalu kecil. Lihat baik, lihat lebih rapi. Oke. Nah, yang di sini saya melakukan ini ada itu di n-nya. Oh, jika ada salah ataupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya mungkin mohon maaf karena saya di sini juga belajar. Jadi bila ada kesalahan, sedikit-sedikit kesalahan yang mungkin mohon dimaklum. Karena di sini juga saya masih belajar, selalu belajar untuk memperbaiki diri lagi, memperbaiki diri lagi, dan seperti salah ini deh. Di sini.
cukup sekian saja teman-teman. Ini DNA kita kasih ini, astaga, jangan nah kita sambungkan dulu ini. Salah. Kita sambungkan dulu ID daftar, ID admin, ID pasien. Oke. Ini kita sambungkan dulu semuanya. Sama saja seperti tadi, relasi saja, relasi kosong. Artinya ini bebas ya. Banyak atributnya itu bebas. Kalau misalkan oke, sama seperti administrasi. Di dalam dokter juga kita akan buat satu entity, yaitu ini admin dokter ya. Ataupun data, di sini semua ini bisa diganti data atau admin dokter, di mana nanti si admin dokter atau entity ini akan memuat atribut lain lagi, itu. Terlalu tidak rapi. Oke. Nah, biasa seperti tadi, kita akan buat relationship di sini satu. Dengan relationship di sini satu, kita akan sama juga di sini akan ada entity lagi. Di sini juga akan ada relationship lagi. Di sini juga akan ada relationship lagi. Jadi bisa dikatakan ini itu mengenai. Jadi biasanya relationship ini itu how to ataupun bagaimana cara si entity ini melakukan ataupun melakukan apa si entity ini ketika daftar. Ketika pasien melakukan daftar, maka administrasi akan melayani. Ketika pasien melakukan daftar, maka administrasi akan melayani. Seperti itu. Dan ketika administrasi memberikan data kepada admin daftar, kita akan zoom lagi karena agak lebih terlihat. Tidak administrasi memberikan data kepada admin daftar. Oke, sama ketika admin daftar ini yaitu menyimpan data. Menyimpan data. Oke.
dan dokter juga. Kan melakukan relasi. Oke, seperti ini. Admin dokter pun memiliki atributnya masing-masing. Oke, sama-sama memiliki atribut. Kita mungkin bisa katakan 3 saja ya di sini. Sama seperti tadi, ID admin di sini. ID dokter di sini. Alah, di sini ID data. Oke, oke, seperti itu. Kita lihat di sini, di sini, di sini. Tahan dikit. Oke, di sini. Ini sama saja seperti tadi ya. Kreasinya sama saja. Tidak ada yang spesial. Oke, seperti ini. Oke, sama ya. Halo, di dokter ini juga ada relationship. Ini adalah ruang atau entity di mana pasien dan dokter. Oke, ini relasinya adalah memeriksa. Memeriksa. Dan relasinya adalah diperiksa. Tentu ini juga ada atribut-atributnya. Ini 4. Kenapa 4? Karena nanti ada hasil untuk yang namanya resep. Sama seperti tadi ada ID admin, ID dokter, ID data. Di sini juga ada ID dokter, ada ID pasien, ada waktu pemeriksaan, terusnya waktu pemeriksaan, lalu ada obat atau resep yang dikeluarkan. Gitu. Nah, kita akan buat hasil. Oke, kita ganti dulu ya. Ini kita pakai 41. Oh ini kita kebacaannya. Ini juga sama. Misalnya ini kita ganti ke ini. Oke,
Nah, kita lalu ada atribut, ini ada ID dokter, ini ID pasien, dan ini ada resep. Di sini ada waktu pasien, waktu kerja, atau waktu pemeriksaan, bebas. Mungkin di sini yang paling banyak menyita waktu itu adalah untuk menge